Nah, ini untuk si Bahar itu ya. Ya kamu minggat aja dari Indonesia kalau bosan di Indonesia. Bukan hanya kamu yang bosan di Indonesia. Orang Indonesia itu cuma bosan sama lihat wajah kamu. Masalah. Itu juga ada itu, umroh Tarim Hadramaut. Ali bin Syahab itu, Ainut Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim. Nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nggak haji, nggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziyarah fagihil mugaddam. Ya itu agama baru, umrohnya ke Tarim. Itu tawafnya kan di makamnya si siapa itu, Fakih Muqaddam itu, ya tak? Ya, kalau kita umroh itu kan ke Mekah, ya tak? Kalau kita ziarah kan ke Medina. Nah itu, kalau mereka kan bilang nggak usah ke Medina, nggak usah ke Mekah, di Tarim itu sudah lebih dari itu kan gitu. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Walaupun di dalam kamar mandi. Bahwa ini aliran yang sesat. Bahkan kiai-kiai ulama-ulama banyak tertipu. Nah, kiai ulama yang tahu, yang tidak tertipu, nah itu pengecut. Yang tahu dan berani itu sedikit ngomong, gitu. Yang berani ngomong sedikit. Kebanyakannya mencari aman. Kebanyakannya pengecut. Maka Tarim adalah kota yang paling mulia di dunia. Lah ya itu, makanya itu ya sudah bikin agama sendiri aja, gitu loh. Kalau bikin agama sendiri ya kita nggak usah ngoreksi nasabnya gimana, namanya juga agama, gitu. Kita nggak ngurusin kan gitu. Ya bagaimana mungkin mereka itu masih bisa dianggap Islam? Karena nabinya orang Islam itu mi'rajnya itu cuma sekali seumur hidup. Sementara ulama mereka itu 70 kali dalam satu malam. Ya kan gitu. Iya. Misalnya gitu ya. Bagaimana mungkin misalnya di dalam kisah tentang Rasulullah, terlepas dari pro kontranya, Rasulullah itu kalau buang air besar, air kecil itu tidak ada bekasnya gitu. Sementara tainya Habib itu jadi emas loh, gimana? Aku Islam. Ya gitu. Iya. Bom Misni, Assalamualaikum, Martapura Kalsel hadir Gus. Gavin, pemburu celeng, setuju dihukum mati atau dipulangkan ke habitatnya ke gurun Yaman? Oh iya, ini siapa itu, si Bahar itu kemarin ada video yang ngomong Indonesia itu karena keadaan begini, dia itu bosan hidup di Indonesia karena penuh dengan ketidakadilan macam-macam. Nah ini untuk si Bahar itu ya. Ya kamu minggat aja dari Indonesia kalau bosan di Indonesia. Bukan hanya kamu yang bosan di Indonesia, orang Indonesia itu cuma bosan sama lihat wajah kamu, masalah. Tidak hanya wajah Bahar, wajah yang lain juga gitu. Oh iya betul. Itu juga ada itu Habib yang berceramah di Tarim mengatakan, ceramahnya di Tarim ya, mengatakan bahwa di Indonesia itu penuh fitnah, Tarim ini penuh berkah begitu. Ya kalau seperti itu ya pindah saja dari Indonesia ke Tarim, gitu. Jangan ragu-ragu. Kalau ingin membahagiakan rakyat Indonesia, nah salah satu caranya adalah kembalilah ke Tarim. Betul, ke Tarim kan di sana hujannya kan susu. Ya susu. Kan? Iya, toteng glundul. Terus kalau ke Tarim itu kan otomatis jadi wali, Gus. Betul. Kalau nanti kalau berak itu Mas, ya toh? Mas. Itu juga ada itu, umroh Tarim Hadramaut itu. Nah makanya saya bilang, Habib itu kalau dibilang Islam ya sulit gitu loh. Ya itu agama baru, umrohnya ke Tarim. Itu tawafnya kan di makamnya si siapa itu, Fakih Muqaddam itu, ya toh? Ya, kalau kita umroh itu kan ke Mekah, ya toh? Kalau kita ziarah kan ke Medina. Nah itu. Nah, kalau mereka kan bilang nggak usah ke Medina, nggak usah ke Mekah, di Tarim itu sudah lebih dari itu kan gitu toh? Iya. Nah, iya, bahkan Rasulullah katanya itu tidak di Medina, seringnya di Tarim, kan banyak ceramah seperti itu. Ya toh? Medina aja nggak. Ya? Saya izin masuk. Itu ada juga yang Habib yang mengatakan itu seandainya tidak ada Mekah dan Madinah, maka Tarim adalah kota yang paling mulia di dunia. Lah ya itu, makanya itu ya sudah bikin agama sendiri aja, gitu loh. Kalau bikin agama sendiri ya kita nggak usah ngoreksi nasabnya gimana, namanya juga agama, gitu. Kita nggak ngurusin kan gitu. Iya, tapi mereka ngaku Islam, ngaku Sunni, ngaku NU, gitu loh.
Iya. Nah masalahnya gini loh Mas Rifki, mereka itu sebagaimana ajaran Dajjal. Dajjal kan matanya satu, jadi melihat kebenaran itu setengah. Talbisul haq bil batil, mencampurkan yang benar dan yang sesat. Nah mereka itu kan pandai sekali membuat oplosan kebenaran dengan oplosan kesesatan, sehingga masyarakat awam secara umum itu tidak memahami itu bahwa ini aliran yang sesat. Bahkan kiai-kiai, ulama-ulama banyak tertipu. Nah, kiai ulama yang tahu, yang tidak tertipu, itu pengecut. Masalahnya kan gitu. Ya, jadi kan simalakama. Iya. Kiai yang paham bahwa ini ajaran Habib itu adalah talbisul haq bil batil. Apa itu perwujudan dari ajaran Dajjal, yang tahu dan berani itu sedikit ngomong gitu. Yang berani ngomong sedikit. Kebanyakannya mencari aman. Kebanyakannya pengecut. Gitu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau tugas utama ulama itu adalah menjaga, melindungi umat, lah apakah mereka itu masih pantas disebut ulama, masih pantas disebut menjaga umat kalau mereka tahu bahwa umat sedang dicapek-capek seperti ini, kemuliaan Rasulullah sedang dicapek-capek seperti ini, mereka pura-pura nggak tahu, mereka malah gandeng jembut kan itu. Iya. Iya, dengan alasan ya kita supaya tidak pecah belah, supaya tidak ribut, supaya kan gitu. Iya. Nah, kalau ulama-ulama pengecut dari ini yang punya banyak apologi seperti itu, seandainya hidup di zaman Rasulullah pasti itu golongan orang yang tidak pernah mau ikut perang, misalnya diajak perang ke Badar, ya jangan nanti malah ada korban, ya ini kan kita lagi panen, kayak gitu kan? Ya pasti gitulah. Iya. Apalagi satu panggung ya. Iya. Makanya itu para kiai, para ulama, para tuan guru yang masih membela Habib, tak kasih tahu ya, Rasulullah pernah memperingatkan loh. Apa itu? Rasulullah itu begitu khawatir tentang kedatangan Dajjal, bahayanya bagi umat. Tapi kata Rasulullah, yang akhwafu, yang lebih dikhawatirkan Rasulullah itu adalah kelakuan ulama, orang yang tahu, tetapi mereka itu tidak mau memberitahu, tidak mau melindungi umat. Iya. Ulama dunia yang mementingkan, ulama dunia itu mementingkan dunia daripada mementingkan misi dan tugasnya, yaitu menjaga umat. Nah itulah, itu Rasulullah aja lebih benci ulama seperti itu daripada Dajjal gitu loh. Enggak ada alasan-alasan ini strategi organisasi, strategi. Enggak, masalah ini korbannya ini umat gitu loh. Kalau korbannya elit ya biarin aja. Mau kasarannya gini loh, mau ini korupsi ini larinya kemana macam-macam, itu nggak sampai merusak ini. Lah Habib itu merusak Islam ya masalahnya, merusak ajaran Islam masalahnya itu. Lebih merusak daripada korupsi ya. Wah iya, lebih merusak daripada korupsi. Makanya saya itu sekarang nggak terlalu mengkritik koruptor karena ada yang lebih berbahaya dari korupsi. Yaitu korupsi agama ya. Korupsi agama yang nanti itu akan dibawa ke korupsi ideologi. Lah kalau korupsi duit kan masih bisa diurus. Lah kalau korupsi Pancasila, nah, mereka melakukan itu. Si Rizik Syihab itu ngomong, saya itu tahu tentang Pancasila macam-macam, tapi dia itu sedang punya agenda untuk merobohkan Pancasila. Masalahnya gitu loh. Saya masih memaklumi ketika misalnya ada pastor, ada pendeta, ada pedanda yang tidak ikut bicara dalam hal ini karena mereka itu merasa minoritas, gitu loh. Ini kan kepentingan nasional ya, interest ya. Ini kepentingan bukan hanya umat Islam, bukan hanya NU, tetapi kepentingan bangsa ini. Nah kalau kelompok-kelompok minoritas seperti pastor, seperti pendeta, seperti pedanda tidak ikut teriak soal palsunya nasab Habib yang berbahaya ini, saya bisa memahami. Kalau saudara-saudara kita orang Tionghoa tidak ikut berteriak, saya bisa memahami. Ya karena mereka merasa minoritas gitu loh. Lah ini kiai, tuan guru, ulama, khusnudon aja. Lah khusnudon kalau nggak ada data, nggak ada ilmu, gitu loh. Nah, kalau kita sholat zuhur tidak tahu arah kiblat ya kita pakai zon saja, ke sana. Tapi kalau udah dikasih tahu, udah ada kompas kok masih zonnya ke sana, wah itu gimana?